Oke, dari kegiatan alumni Undipnya sendiri, bisa dijelasin Pak, Bu? Oh iya, Mungkin jadi gini, ya. jadi artinya gini, seperti tadi di awal kan saya sampaikan bahwasanya Ikatan Alumni Universitas Diponegoro yang ada di Jakarta, ini adalah satu di antara 14 di provinsi yang lain selain Jakarta, kan ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Makassar, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, itu ada Dewan Pengurus Daerah. Jadi alumni kita yang berada di sana membentuk satu dewan. Nah, salah satu kami ini Jakarta. Jakarta termasuk yang terbesar ya Mas? Termasuk yang terbesar, ya, selain Jawa Tengah. Dan teraktif mungkin Ya, ya. selain Jawa Tengah. Nah, dari kepengurusan ini, kemudian kami pernah mendapat mandat dari Universitas Diponegoro, dari Undip yang berada di Semarang, untuk menyelenggarakan kegiatan ujian mandiri, di mana calon-calon mahasiswa yang ingin mendaftar menjadi mahasiswa di Undip di Semarang tidak harus pergi ke Semarang tesnya, bisa tesnya di Jakarta. Nah, kami ini mendapat amanat dari Undip, pengurus-pengurus Ikatan Alumni yang berada di Jakarta, tolong bantu kami yang ada di Semarang ini, ujiannya silahkan dilaksanakan di Jakarta. Nah, kami sudah 7 kali, yang ke-8 berarti tahun ini nanti menyelenggarakan ujian mandiri yang berada di Jakarta. Awalnya kita awal sekali itu hanya 600 calon mahasiswa. Terus berangsur-angsur, terakhir kemarin menjadi 6.700 calon mahasiswa yang kita bantu ujiannya dilaksanakan di Jakarta. Kami bekerja sama dengan 11 atau 12 sekolah SMA, SMU, di mana kita pinjam tempatnya. Nah, dari tempat-tempat itulah mereka mahasiswa calon-calon yang berada di Jakarta ujiannya di situ. Dan memang sudah ada menjadi target sekian puluh persen itu yang diterima berasal di Jakarta. Nanti ada selain yang dilaksanakan di Semarang sendiri sebagai induk Undipnya ya. Nah, itulah salah satu manfaat yang bisa dilaksanakan oleh komunitas berbentuk Dewan Pengurus Daerah ini. Salah satunya itu kegiatannya DPD selain yang nanti secara unit-unit itu nanti terbentuk untuk Undip Business Community selain yang itu. Jadi mahasiswa barunya irit ongkos lah. Irit ongkos nggak perlu ke Semarang. Kalau ke Semarang kan buat adik-adik ya sama yang ongkosnya cukup banyak. Orang tuanya ya. Iya. Rutin tiap tahun ya Pak dia masukkan yang itu. Rutin tiap tahun. Ya. Ini sudah tahun yang ke-8 berarti Luar ya. biasa. Jadi mendekatkan dengan masyarakat ya. Iya, Menarik iya. sekali. Iya. Jadi mereka dan rupanya banyak yang diterima juga yang berasal dari dengan cara seperti ujian Malah mandiri banyak ini. mungkin ya maksudnya. Banyak, iya. Gitu ya. Malah memang kita kan yang program nasional kan yang dari Depdiknas itu kan ada SBMPTN. Seleksi bersama nasional masuk perguruan tinggi negeri. Nah, sementara yang ujian mandiri ini adalah rekrutmen calon-calon mahasiswa Undip yang secara otoritasnya diberikan kepada universitas sendiri, bukan melalui kewenangannya bukan lagi di Depdiknas, tetapi dari Undip sendiri. Jadi yang bertanggung jawab adalah rektornya. Nah, kami diberi amanat, diberi tugas, kemudian kami bisa menggalang potensi kawan-kawan ini. Yuk bareng-bareng kita laksanakan ujian ini, kita buat pengumuman, kita buat apa, kita edarkan, kita distribusi seluruh SMA, akhirnya bisa terkumpul sampai 6.700 melaksanakan ujiannya di 11 sekolahan. Kebetulan kemarin kita semuanya pusatkan di Jakarta Selatan. SMU yang ada di Jakarta Selatan, kita di situ jadi satu kelas itu ada 20 calon siswa, sehingga bisa dihitung kalau dari 6.700 itu berarti berapa kelas. Yang menarik juga yang mengorganising ini alumni juga. Kita. Oh ya. Pengurus, Kebetulan kemarin tahun Alumni untuk calon ya. Iya, calon. kebetulan kemarin saya dipercaya jadi ketua pelaksananya. Tapi sebelum saya kan ada juga gitu. Dari alumni juga. Dari alumni. Dan senang kita semangat, Oh, iya, semangat nyiapin bahan ya. Berarti tahun ini dong sebentar lagi ya Mas. Ini nanti Mei Juni ini kita sudah akan ada Sudah ujian siap-siap mandiri lagi lagi. ya. Artinya juga nanti kami berpesan seandainya dari para pirsawan yang ada di TV Desa melihat kebetulan itu nanti di setiap provinsi yang sudah ada Dewan Pengurus Daerahnya bisa melaksanakan ujian di lokasi itu, di kota itu. Nggak perlu datang ke Semarang buat mereka yang mau menjadi calon mahasiswa. Jadi alumni-alumni yang lain itu sama aja kayak keluarga sendiri ya. Kayak keluarga sendiri, justru sekarang kekerabatan kita luar biasa. Hebat. Lebih terasa ya. Lebih dari awal sudah terkonek ya. Apalagi sekarang kita sangat didukung oleh teknologi ya, dengan adanya WhatsApp, ada dengan Facebook,
Sehingga komunikasi kita mulai grup-grup ini intens sekali, intens, dan itu sangat bermanfaat buat kita. Dan yang menarik juga anak-anak SMA itu ternyata mereka jauh lebih ngerti. Lebih ngerti. Karena sekarang kan sudah komputer minded. Terlalu publikasi secara formal gitu ya. Ya udah bisa hunting sendiri dah. Jadi community based juga sebenarnya. Masyarakat kan sekarang sudah berubah. Lebih dimudahkan ya Mbak dengan adanya WhatsApp, Facebook gitu. Jadi lebih mudah. yang dulu kayaknya kita nggak kebayang bahwa akan ketemu alumni Undip itu, aku hampir nggak pernah kebayang loh. Ternyata baru sekarang ini yang kita bisa ketemu di grup WA, di Facebook ya, itu luar biasa buat kita ya. Jadi berkembang semuanya. Semakin Iya. berkembang. Dan merasa persaudaraan Iya, kita tuh cepat. lebih kuat gitu. Jadi itu luar biasa ya. Bukan hanya nilai ekonomi yang kita dapat, tapi mungkin rasa kebersamaan, rasa silaturahimnya ini Iya. lebih di atas. Lebih dekat gitu. Iya. Luar biasa. Betul-betul iya. Dari visi misi Ikatan Alumni Undipnya, Bisa Mas Wawan, Mas Lebih- Iwan. Jadi Iwan, gitu. kembali tadi ya, sebenarnya kalau di DPD DKI Jakarta itu tadi Mas Sugeng sudah ada program-program, ada terkait dengan pengabdian masyarakat, misalnya ada terkait dengan pengembangan, ya, terkait dengan aktivitas kewirausahaan, gitu ya, kemudian membantu informasi bagi adik-adik mahasiswa yang baru pertama ke Jakarta, tadi kan Mbak Sara juga punya pengalaman itu kan, mau kemana nih, gitu ya, kita Iya. Cuma memang kalau organisasi alumni ini mau berkembang, kita memang polanya ini tadi harus guyup gitu ya, harus dekat, kekeluargaan, partisipatif, dan memberikan nilai manfaat. Jadi kembali tadi ke unit UBC-nya, Undip Business Community-nya ini yang bisa mencoba menjembatani ya nilai-nilai manfaat. Tadi kan Mbak Sara udah cerita bahwa ternyata kalau mulai dari kuliah, kemudian pertama itu kerja dulu, nggak ada masalah. Yang penting itu adalah pembelajaran. Pembelajaran. Jadi semua itu pembelajaran. Termasuk proses. Iya, jadi entrepreneur, jadi wirausaha itu nggak langsung sukses. Iya, Dia jatuh dulu. Jadi diawali dengan pengalaman di kampus pun juga kan kita sebenarnya proses pembelajaran juga. Sekarang sudah mulai kayaknya. Ya, dan banyak guru-guru lagi. ekstrakurikuler jadi penting ya. Iya, Ekstrakurikuler ternyata. itu membentuk pengembangan diri, kepemimpinan gitu kan. Kemudian waktu bekerja jangan cuma menjalankan Asal pekerjaan kerja, ya, iya. tanpa menjaga reputasi gitu ya, dan kepercayaan tadi ya. Karena berikutnya ini menjadi modal bekal kita untuk mengembangkan entrepreneurship ke Benar. depannya. Iya. Dan kita ternyata melalui media Ikatan Alumni ini bisa berkembang nanti banyak aktivitas. Tidak selalu aktivitas yang terkait dengan bisnis Pendidikan. ya, atau terkait dengan katakanlah tadi ya, bagaimana mengembangkan satu ide gagasan tertentu, tapi bisa sifatnya yang informal. Ya sekedar kita ngumpul untuk olahraga bareng gitu ya, sepeda bareng misalnya gitu ya, kuliner biasanya bareng gitu kan, gitu ya. biasanya. Nah itu media-media bisa kita ciptakan. Jadi memang bagaimana orang itu tertarik ya karena dia datang ketemu teman, dia datang itu ketemu saudara, dia datang itu bisa mendapat manfaat informasi. Nah value ini yang mau kita bangun. Jadi Undip alumninya itu tentu punya keunikan. Masing-masing perguruan tinggi pasti punya Pasti, keunikan, ya. punya ciri khas. Ya, ciri khas kami itu adalah yang mau dibangun melalui Undip Business Community. Biasanya kan kita sibuk itu per fakultas, ya. Jadi ada yang ikatan alumni, ekonomi tadi ya, sipil gitu ya, arsitek gitu ya. Nah dengan adanya Undip Business Community ini akhirnya lintas fakultas. iya. Sekat-sekatnya Mulai ya. apa bisa lebih cair gitu Multidisiplin. ya. Multidisiplin. Ya kita waktu di kampus itu ada kegiatan kuliah kerja nyata. Oh, Ya, iya. jadi Kita penting banget mahasiswa itu ke satu desa gitu ya. Ini kan TV desa nih ya. Jadi itu juga satu hal yang menarik. Itu juga awal terjadinya interaksi multidisiplin, interaksi Betul. lintas fakultas. Betul. Ya. Ya, jadi waktu kita mengembangkan di bisnis community kan ketemu lagi nih sama teman-teman lintas fakultas gitu ya. Iya. Nah disitulah kita bisa melihat permasalahan, mengembangkan gagasan itu jadi lebih komprehensif gitu ya. Ekonomi dari sisi gagasan ekonominya, dari sisi teknik nanti dari sisi tekniknya. Apalagi sekarang Mbak Tani kan sudah jadi pengusaha juga kan gitu ya. Jadi ada melenceng dikit ya. Jadi kita bisa memandang satu permasalahan dan juga bisa memberi manfaat kreativitas itu tidak hanya dari sisi teknis gitu ya, tapi juga dari sisi sosial, dari sisi kreativitas tadi dan nilai manfaatnya itu juga akan lebih jauh lebih memperhatikan tadi nggak cuma produknya misalnya, tapi juga bagaimana value-nya, bagaimana pelayanannya.
bagaimana services itu harus dengan ketulusan misalnya. Nah, melalui interaksi seperti ini, edukasi jadi penting. Jadi ini kembali ke UBC tadi, salah satu misi kita itu adalah mengedukasi sebenarnya. Mengedukasi mahasiswa, mengedukasi masyarakat gitu ya, membantu di kepengurusan ya, membantu bagaimana kita melingkan. Banyak loh teman-teman alumni yang baru ketemu lagi ya. Nggak nyangka dulu satu SMA rupanya. Baru ketemu ya, begitu adanya komunitas ini. Gitu ya. Baru ketemu di komunitas ini kan gitu. Jadi aku namain dikit mungkin yang masalah komunitas tadi sehubungan dengan bisnisnya sendiri. Di situ kita suka ada jadi punya ide-ide yang mungkin kita nggak kebayang. Misalnya di grup kemarin apa makanan kuliner gitu. Buat aku ternyata makanan aja kalau diservisin bisa menghasilkan bisnis yang besar. Seperti salah satu teman kita itu dia jual makanan, misalnya dia pas dapat order tumpeng dia foto di share, atau dia dapat order makanan kotak di foto di share. Itu ternyata efeknya luar biasa. Dan kalau sudah share-nya ke komunitas, kita sudah ada trust kan. Jadi kita sudah nggak lagi apa ini siapa sih gitu ya. Terus nanti ini gimana sih, kita udah langsung mouth marketing gitu. Udah deh, itu enak loh, sambelnya tuh paling oke loh misalnya gitu. Kita ya, khawatir kita sudah kerasa barangnya nggak nyampe, karena kan teman kita sendiri. Jadi, tapi benar-benar luar biasa. Jadi di situ kita kelihatan, oh ternyata bisnis yang kemarin salah satu teman kita juga gitu. Dia jualannya tempe keripik ya, gitu. Tapi luar biasa. Pasarnya dia khusus ekspor dengan apa kemasan yang sangat bagus gitu. Jadi ternyata meskipun bisnis tidak harus selalu dengan ide-ide yang sulit gitu kan. Kadang idenya itu sederhana yang semua ibu rumah tangga pun mampu melakukannya. Tapi untuk menjadikan bisnis itu tidak semuanya mampu ya. Jadi kadang dengan komunitas seperti ini kadang ide-ide itu muncul. Misalnya ibu-ibu yang jago masak. Kalau zaman dulu kan jago masak itu dianggap suatu keterampilan yang memang biasa-biasa aja dan wajib untuk sebuah rumah tangga ya. Kalau sekarang kan kalau di Jakarta apalagi dengan ibu-ibu yang bekerja, hampir ibu-ibu itu udah nggak sempat masak lagi. Jadi lebih catering atau kalau di kantor juga beli makan ya. Ternyata itu potensi yang luar biasa. Dan satu segmen itu seperti kuliner itu ternyata teman-teman itu banyak ada banget. burger ya, ada risol ya, ada tumpeng, ada catering gitu ya. Itu baru satu segmen gitu. Ya. Itu tadi dari sisi bisnis, dari sisi jasa ada juga loh kita konsultan yang jasa seperti konsultan hukum. Artinya dia sudah menyediakan waktu, menyediakan tenaganya, akan membantu dari sisi legal ketika nanti kawan-kawan kita nih mungkin beracara lah di peradilan, mungkin juga harus menghadapi sesuatu klien yang harus dibela, artinya kan gitu juga. Kawan-kawan kita juga nanti akan bergerak. Oh gitu. Jadi sama-sama menguntungkan. Sama-sama menguntungkan. Luar biasa. Jadi di hal-hal yang nggak terbayang sebelumnya mungkin ya. Iya. Dan waktu berinteraksi itu terjadi kayak transfer informasi juga. Iya. Jadi dapat ide juga kita ya. Akhirnya bisa jadi kita juga, oh iya ternyata bisa kok kalau kita mengembangkan. Nggak sengaja belajar ya. Kuliner. Kayak tadi aktivitas usahanya baru di jasa layanan tertentu, dia dapat gagasan juga dari sini. Jadi itu termasuk nilai manfaat ya yang kita kembangkan. Contohnya saya arsitek ya. Saya arsitek kan tentu saja buka jasa bidang konsultasi bangunan. Bangunan rumah yang mau bangun gitu. Tidak hanya rumah ya gedung. Sama ya gedung, yang perencanaan kota ya bangunan rumah gitu. Dan tidak terbatas bangunan fisik, tentu saja advice ini tidak hanya terbatas harus bangun fisik, tapi paling tidak menyarankan kepada kawan juga bisa. Tentu kalau sudah berhubungan dengan kawan ini bicara harga adalah bicara saling tahu sama tahu, artinya bisa jadi turun jauh itu kan dari sisi kalau kita nggak bicara komersialismenya terhadap orang lain, mungkin bisa turun jauh, diskonnya bisa sampai jauh. Ada diskonnya. Ada diskonnya. Itu salah satu jasa. Ya. Jadi jasa kan tidak terbatas. Ya, jasa ini kan bisa jasa akuntansi, jasa arsitektural, jasa bidang hukum, jasa bidang ekonomi. Karena ada konsultan pajak juga kawan kita, artinya bisa memberi kalau sisi konsultansi bidang pajak lah, itu kan banyak sebenarnya untuk bagian keuangan di perkantoran kawan-kawan juga ini barangkali bisa dibantu oleh mereka. Ternyata komplit ya. Ternyata komplit. Dari profesi apapun Pak Ocha. Jadi dari A sampai Z itu ada. Tadi kita sediakan portal itu sebagai informasi bisa diakses kapan saja gitu ya, dengan informasi yang user friendly tadi ya. Tapi juga kita ketemu, kita berinteraksi karena portal sistem secara web itu nggak cukup. Tetap kan ini human to human gitu ya. Dan karena kita ada ikatan, udah ada kebersamaan, dan juga sudah pernah masa-masa bareng ya selama kuliah, selama kita berinteraksi secara sosial itu memperkuat gitu.
bisnis, kepercayaan. Nah, hanya memang pesannya adalah ke teman-teman ini ketika berinteraksi mengembangkan aktivitas ini, jaga kepercayaan, Betul. jaga Iya, kualitas, paling penting, ya. jaga profesionalisme. Justru dengan teman sendiri, dengan sahabat sendiri, keluarga sendiri, ya dia harus Tetap jaga harus reputasi. profesional. Kalau ada yang nggak pas, ya kita ingetin gitu. Oke. Jadi nggak berarti karena teman terus Cincela. iya dia tidak Iya. menjaga kualitas. Dan yang juga penting saya sampaikan ke teman-teman melalui UBC ini adalah kita mesti menciptakan sistem. Iya. Jadi tadi ya kuliner, dia tentu mesti punya keunikan gitu. Satu produk yang membedakan dibanding kompetitor lainnya Yang misalnya. lain, iya. Saya berpikir tadinya kalau semuanya kuliner dan produknya sama, nanti gimana dong terjadi persaingan? Ternyata enggak juga. Walaupun produknya sama misalnya dan juga ada variasi produk, bisa kerjasama. Iya. Misalnya dia dapat ordernya sudah mulai sekian ribu, kan nggak sanggup Iya. tuh. Ya bisa kerjasama untuk Iya. bisa Jadi banyak menangani. peluang-peluang baru. Nah, kemudian tadi kita ciptakan sistem model gitu ya. Kalau bisa kita uji juga. Misalnya ada teman yang punya jasa tertentu, misalnya tadi jasa hukum. Kita juga tes seberapa keahliannya. Dia udah menangani bidang apa aja gitu ya. Terus seberapa profesionalismenya gitu kan. Iya. Terus model apa sih yang kita bisa ciptakan gitu ya. Karena kalau kita lihat belajar dari franchise ya, sistem-sistem yang ada secara global, itu umumnya dia punya sistem, dia punya model, dan itu bisa dibuat semacam copyright ya atau model-model bisnis yang itu menjadi paten gitu. Nah, mudah-mudahan dari sini kita bisa menghasilkan banyak paten, banyak Iya. copyright, banyak produk-produk yang menjadi knowledge ya. Awalnya dari UBC, dari alumni, tapi kita nanti bisa menjadi produk tertentu yang nasional, kemudian insya Allah bisa secara global. Oke. Lebih mempengaruhi ke Bisa masyarakat keluar, juga ya gitu. bisa. Sekarang ada beberapa ini kan yang sudah mengirim ke Malaysia gitu. Ada teman alumni di Malaysia, Kita dia kirim ke sana Iya. ya. Ya, jadi kontak, ya kita delivery. Nanti kan ini dari mulut ke mulut ya. Mulut ke mulut memberitahu. Dan Jadi itu ada luar percayanya juga. Iya, dan memperluas jaringan. Dan Oke. untuk media sosial sekarang itu kayak WhatsApp aja kan kita udah lintas negara gitu ya. Jadi enak banget kayaknya komunikasi cuma sama teman Tanpa jarak. Iya, tanpa jarak itu luar biasa. Dan saat itu juga real time nyampe. Real Itu- time. Itu benar-benar luar biasa. Kalau nambahin dikit yang pengalamanku tadi gara-gara bergabung di tim UPC ini, kita bisa kenal salah satu teman kita memang yang bergerak di bidang developer. Jadi selama ini aku tuh pengen banget jadi developer tapi cuman gimana caranya Gimana mulai, caranya. nggak pernah tahu gitu kan. Tapi pas ikut temennya ini kita jadi Karena dia tahu. udah practice ya, dia udah langsung aja kita udah nonton mengalami joining gitu langsung. kan. Jadi langsung terjun aja ikut. Jadi ternyata emang perjalanannya panjang. Kalau itu kita harus lalui sendiri semua bukan hal yang mudah. Tapi karena ada komunitas itu, jadi kita enak aja kita tetap bisa jalanin bisnis kita, tapi kita bisa ikut invest di proyek dia dan kita bisa Tadi ikutin. ada yang bimbing gitu. Betul, betul. Baik. Itu luar biasa deh waktu. Pernah dilaksanakan di sekretariat kita, success story dari teman kita yang sudah berhasil menjalankan bidang usaha di properti. Iya. Dia bercerita pakai presentasi begitu dari A sampai Z. Awal dia mulai merintis, kemudian sampai sekarang berhasil membangun hostel. Iya. Hostel ini dia bangun di beberapa lokasi di 21 titik. Hostel itu tempat kos yang fasilitasnya hotel. Nah Luar itu biasa ya. kawan kita itu coba meng-hire kita, kawan-kawan ini yuk bareng-bareng bikin. Ini ada satu lahan, kita bisa satu bikin project baru. Kawan-kawan Undip ini yuk silahkan bergabung membuat satu PT baru, kemudian dari situ mereka akan bantu untuk ngelola dan kemudian yang menikmati adalah kawan-kawan itu. Artinya seperti itu juga salah satu bagian dari muncul Komunitas, benefit itu iya. tadi. Iya, betul. Jadi mereka cerita lah, dia sudah berhasil ini nih, aku bangun ini berhasil. Sekarang ini kebetulan ada permintaan satu lahan untuk dibangun ini, cuman aku mungkin ada keterbatasan anggaran karena sudah dialokasikan di lain tempat. Ini mau dikerjakan nggak? Kalau mau kerjakan, ayo urunan sini, jadi patungan kemudian dibangun lagi. Iya. Nah dari Jadi situ juga menaruh awal- saham sendiri-sendiri. Betul. Jadi lebih sebetulnya dari situ. artinya kita tidak harus memulai dengan modal besar, karena kita bisa modal tidak terlalu besar dan bareng-bareng dan seandainya ada risiko misalnya proyek itu pun gagal, tidak terlalu mempengaruhi kita karena kita nggak habis-habisan untuk itu. Gitu. Iya. Dan itu menurutku memang proses belajar harus seperti itu selalu dari hal yang kecil. Semakin kita sudah jago, kita bisa ngembangin sendiri dengan Iya, apa betul, yang lebih betul. besar gitu. Kalau aku seperti itu yang terasa banget manfaatnya ya. Iya. Iya. Oke, menarik sekali ya perbincangan kita kali ini.
Untuk pesan dan harapan di Ikatan Undip BSI ini apa ya Pak? Oke, jadi gini, saya berharap kepada semua pemirsa yang kebetulan sebagai alumni Undip, wabil khusus yang berada di DKI Jakarta, kami berharap bahwasanya yuk kita sama-sama mulai aktif. Jadi buat mereka yang alumni yang belum tahu, Pak, mungkin juga tidak terbatas buat mereka yang fresh graduate yang barusan lulus dari kampus. Saya juga berharap mereka-mereka yang sudah senior barangkali yuk bantu kita sumbang pikir, sumbang peran, sumbang saran barangkali di dalam organisasi kita tercinta, yaitu Dewan Pengurus Daerah Ikatan Alumni Universitas Diponegoro yang bermarkas, kebetulan kita bermarkas di Jalan Jambu nomor 1 di Menteng. Jadi saya berharap semua teman-teman alumni yang kebetulan berada di minimal lah Jabodetabek, tidak ada Jakarta. Harapannya ya sama-sama kita aktif, kita apa namanya song-song kita support kawan-kawan yang sudah tergabung di dalam Ikatan Alumni ini, yaitu di Dewan Pengurus Daerah Ikatan Alumni Universitas Diponegoro, kita singkat DPD IKA Undip DKI Jakarta. Kita menjadi satu dengan pimpinan pusat, berkantor atau bersekretariat di Jalan Jambu nomor 1 di Menteng, Jakarta Pusat. Jadi sekali lagi saya harap buat teman-teman dari lintas disiplin ilmu yang semuanya dari alumni Undip, baik itu D3 sampai kepada S3. Jadi kita sama-sama untuk membesarkan alumni Undip ini melalui organisasi kita tercinta. Itu yang kami harapkan, kita besarkan alumni Undip ini. Barangkali bisa disambung Mas Iwan. Iya, ya, jadi menarik ya. Ini kita sudah berproses ya. Undip merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terbaik ya. Dan sekarang sudah ada media, sudah ada Ikatan Alumni Undip di Jakarta. Sudah ada gagasan Undip Business Community ya, di mana ini bisa menyatukan ide, semangat ya, bisa saling berbagi informasi, pengetahuan, pengalaman gitu ya. Dan namanya komunitas, kita ketemu itu sudah tidak berjarak lagi, cair ya. Kita di situ dari mulai direksi ya sampai ada masih fresh graduates ya, dari yang mulai baru menitis usaha, ada yang masih sebagai eksekutif, bahkan ada yang di pemerintahan misalnya. Tapi semua kita belajar ya. Entrepreneurship ini kita belajar inovasi, kita belajar bagaimana giving ya, semangat untuk saling memberi kontribusi. Diawali dari alumni, untuk alumni, oleh alumni, kemudian juga di sini bisa kita membimbing ya, yang sudah berhasil membimbing untuk yang lain juga ikut berhasil gitu. Dan keberhasilan ini apabila disatukan dalam satu komunitas, Undip Business Community ini akan memberikan nilai manfaat yang lebih luas. Kami berharap bahwa apa yang dirintis melalui Undip Business Community ini bisa dimanfaatkan, dan ini hanya masalah informasi saja ya. Melalui media ini kita harapkan ini bisa menjadi informasi ya untuk bergabung ke portal. Nanti akan ditayangkan juga ya di TV Desa undipcommunity.biz. undipcommunity.biz. Nggak pakai Undip. Undip www.undipcommunity.biz ya, nanti ditayangkan ya di media ini. Itu hanya sebagai satu sistem informasi saja. Yang jauh lebih penting adalah bisa hadir ya, dan kita ada media nanti bulan Mei ya, sekitar tanggal 22 Mei insya Allah ya, kita membuat UBC. Ulang tahun saya itu Pak. Pas banget ya. Biasanya ini waktu-waktu yang ini ya, bisa memberikan inspirasi bagi banyak rekan alumni ya. Kita akan membuat Undip Business Community Expo ya. Media bisa ajak keluarga gitu ya untuk bisa berinteraksi, bisa memprovide ya kalau dia ada usaha, nggak usah melihat kecil, besar atau skalanya ya, tapi lebih banyak ke partisipasinya. Dan kita tentu karena dari alumni untuk alumni dan juga bagi masyarakat, maka kita akan memberikan ya istilahnya voluntary ya, untuk bisa kalau perlu seminimal mungkin lah cost yang mesti dialokasikan. Yang lebih penting adalah ada peran serta, ada kebersamaan, dan ada semangat untuk membangun komunitas ini.
Ya, saya kira desa itu. Pengen ngulangi sedikit, kayaknya perlu diyakinkan. Jadi gini, buat pemirsa yang kebetulan punya usaha atau punya jasa atau sebagai punya home industry, pokoknya buat mereka yang alumni Undip, kita bisa ikut bersama-sama berpartisipasi di dalam UBC Expo, di mana Expo ini mungkin lebih besar sedikit dari bazar ya. Jadi ini adalah dari kita untuk kita. Ada pameran, ada seminar yaitu berupa success story, coaching, yaitu satu pemaparan, satu presentasi dari mereka-mereka yang sudah pernah sukses, kemudian bercerita hal-hal yang terkait semuanya di dalam bisnis. Jadi sekali lagi buat para pemirsa yang kebetulan sebagai alumni Undip dan punya usaha, apapun usahanya itu, termasuk apapun jasanya itu, termasuk juga mereka yang punya home industry, sama-sama kita pamerkan di dalam acara yang insya Allah mungkin kalau tidak ada halangan tanggal 22 atau 23 Mei di tahun 2016 ini. Ya. Gitu ya. Dari potensi 3.000 alumni ini ya, mudah-mudahan tergarap sempurna ya. Sampai pesannya. Mudah-mudahan mungkin yang gerakan yang awalnya merupakan gerakan yang kecil, langkah-langkah awal yang kecil, tapi dengan terus bergulirnya waktu bisa menjadi gerakan yang besar dan manfaatnya terasa buat semua ya. Dan kita mungkin bisa merangkul teman-teman yang saat ini belum bergabung, mudah-mudahan bisa ikut bergabung dan bersama-sama kita di sini. Amin. Gitu. Semoga lancar ya. Amin. Terima kasih. Dan mohon maaf di sini bila saya ada salah kata maupun dari yang kecil sampai besar. Dan terima kasih udah datang di TV Desa ini. Oh iya, kita terima kasih nih buat TV Desa yang paling tidak sudah ikut mensyiarkan bahwa DPD Ikatan Alumni Undip ini dengan unit usahanya yaitu UBC, Undip Business Community, ikut disiarkan. Paling tidak ini bagian dari sesuatu yang sangat. Dan aktivitas masyarakat itu mulai dari desa. Ya. Dan daun ya dari kegiatan kita. Di sana ya. Kewirausahaan ini juga kita akan bisa sampai ke masyarakat terdekat, termasuk ke desa. Malah lebih manfaat dengan sampai ke desa gitu ya, karena basicnya itu kan masih desa ya. Jadi mudah-mudahan lebih bergulir terus menjadi kekuatan yang besar ya. Kalau kita akan tersebar ya. Akhirnya dampaknya pun buat negara kita bisa lebih luar biasa. Ya, seperti itu. Baiklah pemirsa, tidak terasa sudah ada di penghujung acara. Saksikan terus forum komunitas hanya di TV Desa. Sampai jumpa.